Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teori Tetangga. Berjumpa dengan saya Esdikmah. Dan dalam kesempatan kali ini pemirsa, saya akan bagikan tips 5 cara untuk membuat suami yang selingkuh meninggalkan selingkuhannya. Ya, ketika pasangan Anda berselingkuh dengan wanita lain, jelas itu akan sangat menyakitkan hati Anda. Bukan hanya menyakitkan saja, kadang juga akan menimbulkan trauma tersendiri. Namun kalau Anda masih ingin mempertahankan hubungan, Anda masih mencintai pasangan, apalagi kalau ada anak-anak yang membuat diri Anda tidak ikhlas kalau berpisah dengan suami Anda, maka Anda perlu untuk melakukan beberapa treatment, beberapa langkah yang tepat agar suami Anda itu bisa memilih Anda dan meninggalkan selingkuhannya. Nah, sebelum saya jelaskan, bagi Anda pemirsa yang mungkin ingin curhat atau Anda ingin dibuatkan video khusus juga boleh. Anda bisa tulis di kolom komentar di bawah ini atau bisa juga kirimkan ke email teoritetangga@gmail.com. Nah, langsung saja pemirsa, inilah 5 cara membuat suami yang selingkuh meninggalkan selingkuhannya. Yang pertama yang perlu untuk Anda lakukan adalah Anda harus mengelola emosi Anda dulu. Tidak mungkin Anda bisa berhasil, tidak mungkin Anda bisa membuat suami Anda cinta kalau Anda sendiri masih kacau, kalau diri Anda sendiri saja masih sering bingung, masih sering maju mundur gitu ya, perasaannya masih belum tenang. Untuk itu saya sarankan untuk Anda bisa mengelola emosi Anda dulu. Kalau misalkan Anda ingin menangis, maka menangislah. Kalau Anda ingin bersedih, maka bersedihlah. Namun Anda juga harus membatasi itu. Jangan sepanjang waktu Anda menangis dan meratapi nasib terus. Anda perlu untuk mengelola hati Anda, perasaan Anda. Hadirkanlah hal-hal yang bisa membuat emosi Anda ini jadi lebih stabil. Contohnya, Anda menikmati waktu Anda dengan teman-teman yang peduli pada Anda menikmati hobi Anda, lakukan aktivitas-aktivitas positif untuk bisa mengembalikan emosi Anda. Termasuk Anda bisa melihat kembali hal-hal baik yang pernah dilakukan oleh pasangan Anda agar energi negatif yang Anda miliki akibat sakit hati ini bisa ternetralkan kembali dengan energi positif yang dihadirkan dari kenangan-kenangan indah bersama dengan pasangan. Gitu. Tentu memang gak mudah, tapi kalau Anda sudah bisa stabil emosinya, sudah bisa menerima kenyataan yang ada, Anda sudah tahu tujuan Anda itu apa, maka hal itu akan lebih mudah Anda dalam menentukan sikap. Anda tidak akan melakukan hal-hal bodoh yang tentu akan merusak diri Anda sendiri, ya kan? Anda akan jauh lebih berhati-hati dan tentunya hal itu akan membuat pasangan Anda tahu bahwa Anda adalah pribadi yang kuat dan juga pribadi yang berkualitas. Kemudian selain itu, setelah Anda mengelola emosi Anda perlu melakukan yang kedua, yaitu fokus pada tujuan Anda. Fokus pada apa yang Anda inginkan. Anda sebenarnya ingin apa sih? Anda ingin mempertahankan hubungan, maka ya fokus saja dengan mempertahankan hubungan. Anda tidak perlu memikirkan omongan orang lain yang mungkin ingin Anda pisah saja dengan pasangan Anda. Mungkin ada omongan-omongan negatif orang atau pendapat-pendapat orang yang sekiranya menggoyahkan hati Anda, yang pengen membuat Anda jadi pisah pada pasangan, maka itu harus Anda hilangkan, jangan didengar. Anda cukup fokus saja. Anda harus yakin bahwa tujuan Anda itu pasti akan tercapai, gitu. Kalau misalkan Anda nggak fokus ya, saya yakin pasti Anda akan terus merasa galau. Di satu sisi Anda ingin kembali dengan pasangan Anda, tapi di satu sisi ada omongan-omongan orang lain yang bisa membuat Anda nggak suka lagi dengan suami Anda. Alhasil Anda jadi ragu, Anda jadi bimbang lagi, Anda jadi galau lagi. Hal ini tentu akan mengganggu proses kedepannya, ya kan? Bahkan bisa mengganggu proses pelayanan kepada pasangan. Yang awalnya Anda bisa memberikan kasih sayang tulus, akhirnya Anda jadi nggak bisa fokus, ya, karena omongan-omongan orang tadi. Maka dari itu, saya sarankan Anda untuk fokus pada tujuan Anda. Karena babak ini adalah Anda miliki, ya, Anda yang menjalani, maka orang lain itu nggak berhak untuk mengatur Anda dan Anda pun bebas menentukan pilihan Anda. Kalaupun orang lain bilang, udahlah suami kamu ini kan udah selingkuh, tinggalin aja, kamu nggak akan pernah bisa bahagia dengan suami semacam itu, bla bla bla. Namun hati Anda, keyakinan Anda meyakini bahwa dia adalah pasangan yang terbaik dan dia bisa menjadi baik lagi,
maka Anda perlu untuk mengimani itu. Udah, yang penting Anda yakin saja, fokus pada tujuan Anda. Ketika Anda fokus pada tujuan, hal itu akan membuat diri Anda yakin, ya. Anda pun berdoa jadi lebih yakin, lebih khusyuk, dan Anda nggak akan ada keraguan dalam ikhtiar mendapatkan hati pasangan Anda lagi. Gitu. Kemudian yang ketiga yang perlu untuk Anda lakukan adalah Anda perlu untuk terus memberikan cinta. Kenapa harus terus memberikan cinta? Kenapa nggak di stop saja? Karena apa ya? Karena tujuan Anda ingin dapetin dia lagi. Kalau Anda ingin mendapatkan dia lagi, maka Anda harus memberikan cinta kepada dia. Anda harus tetap melayani dia selayaknya pasangan, gitu. Anda berikan yang tulus, tidak perlu Anda menceritakan atau Anda protes dengan semua kesalahan yang ia miliki. Cukup Anda fokus saja dengan berbaik hati kepada dia, memberikan cinta yang tulus kepada dia. Ketika hati Anda memberikan ketulusan, maka hati dia lambat laun pasti akan terketuk kembali. Kalau nggak terketuk kembali gimana Mbak Nikma? Saya jadi nggak sabar nih pengen dia berubah. Kalau nggak berubah-berubah, saya nggak maulah nerusin hubungan ini. Ya itu semua kembali kepada Anda ya pemirsa. Yang jelas ketika hati Anda ya tulus kepada dia, mencintai dia, pastilah cinta itu tidak akan berbatas. Ya, Anda pasti akan lebih sabar dalam menghadapi dia. Kalau misalkan Anda masih, udahlah aku capek, masa aku terus yang mencintai, masa aku terus yang berusaha gitu, tentu Anda akan terganggu dalam prosesnya dan alhasil Anda akan kembali kepada poin sebelumnya, yakni merasa galau, ingin diteruskan atau diakhiri. Nah, kalau misalkan Anda masih galau-galauan, maka nanti prosesnya dari awal lagi. Anda harus menata mental lagi, Anda harus menata fokus lagi gitu. Maka dari itu, saran saya kalau Anda sudah sampai pada tahap mencintai dengan tulus, maka Anda harus libatkan Tuhan di dalamnya. Yang mana ketika Anda melakukan kebaikan harus diniatkan sebagai ibadah. Karena kalau misalkan Anda meniatkan sebagai ibadah, maka Anda nggak akan merasa sia-sia atas apa yang telah Anda berikan kepada suami Anda. Kemudian keempat yang bisa Anda lakukan adalah Anda perlu untuk menghindari takut kehilangan pasangan. Karena rasa takut kehilangan pasangan ini akan mendorong diri Anda untuk jadi curigaan, jadi cemburuan, atau bahkan Anda melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda sendiri. Contohnya Anda jadi melabrak pelakor atau jelek-jelekin pasangan dan juga pelakor di sosial media. Nah, kalau Anda merasa takut kehilangan kemudian melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan ya atau merugikan diri Anda sendiri, itu justru akan membuat pasangan jadi merasa nggak bersalah telah menyakiti Anda, membuat pasangan jadi semakin brutal melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Tentu Anda kan yang dirugikan. Maka dari itu Anda tetap bersikap tenang, nikmati proses ikhtiarnya tanpa perlu merasa takut pasangan akan meninggalkan Anda. Yakinlah bahwa Tuhan akan mendukung Anda, karena Anda sebagai pasangan sahnya, insya Allah Anda akan diridhoi oleh Tuhan. Nah, kemudian yang kelima adalah Anda juga perlu untuk menikmati waktu kebersamaan dengan pasangan. Ketika pasangan sedang pulang ke rumah ya bersama dengan Anda, meskipun dia melakukan kesalahan, maka Anda perlu untuk tetap menghadirkan yang terbaik. Anda perlu untuk menikmati momen-momen itu. Karena apa? Ketika Anda menikmati setiap waktu bersama dengan pasangan, hal itu akan mengeratkan ikatan batin antara Anda dan juga pasangan. Pasangan akan merasa nyaman kembali berdekatan dengan Anda. Nah, itu tadi pemirsa 5 hal yang bisa Anda lakukan untuk membuat suami yang selingkuh jadi sadar dan juga meninggalkan selingkuhannya. Ia akan sadar dengan sendirinya bahwa Anda adalah sosok yang tidak layak untuk disakiti, dan Anda adalah sosok yang jauh lebih berkualitas dari wanita manapun, apalagi wanita selingkuhannya. Alhasil insya Allah dia akan kembali setia kepada Anda. Semoga video ini dapat bermanfaat ya pemirsa. Jika Anda punya unek-unek, silahkan Anda bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di lain video hanya di channel Teori Tetangga. Berbagi manfaat, berbagi kebaikan bersama Teori Tetangga. Saya Eslimah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.